Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan ratapan bagian ke-8 dengan judul Tangan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Langit seperti mau runtuh, kegelapan makin merajai bumi, kelam begitu cepat berubah menjadi kepekatan yang kedap. Rona cahaya matahari yang tadi membias dengan warna-warna yang menawan seperti ditarik suatu kekuatan raksasa untuk pergi ke balik kelam. Kelam itu cepat-cepat ditarik oleh gelap hitam yang kemudian menciptakan kehitaman merata di dada Buana. Lelaki itu menapaki kedap malam itu dengan perasaan putus asa. Tak ada sesuatu yang dapat dibawa pulang yang mungkin untuk menyambung kehidupan keluarga. Rasa putus asa itu makin meruyak kala kakinya menapaki kian dekat ke arah rumah. Sejak pagi ia telah berangkat, tetapi sampai malam hari tak ada sesuatu yang berharga bisa didapatnya, kecuali rasa kecewa yang berkepanjangan. Rasa kecewa itu didukungnya sejak 3 bulan yang lalu semenjak ia termasuk karyawan yang di-PHK-kan. Perusahaan tempatnya bekerja mengurangkan karyawan dengan cara yang drastis, karena menurut pimpinan perusahaan itu usaha akan gulung tikar jika tetap mempertahankan jumlah personalia yang ada. Oleh karena itu pula hampir 2/3 karyawan harus berdiam di rumah alias menganggur. Pesangon yang diberikan sudah lama ludes karena jumlahnya memang tidak seberapa, dan semenjak itu rasa bersalah, kecewa, dan rasa seperti dikejar-kejar dosa selalu menguntit lelaki itu. Apalagi setelah ia memasuki sejumlah kantor dan hasilnya makin membuat sakit hati. Kegagalan demi kegagalan tambah membuat lelaki itu semakin frustasi. Sesekali ada kerlipan kilat yang menerangi jalan, di arah jauh ada guruh yang menderu. Angin agak santer mempermainkan dedaunan, menciptakan suara yang berkibasan. Di bagian jalan yang sepi dan jarang rumah, cahaya tidak tampak dari dinding-dinding yang bolong. Suasana sepi makin meruyak bersama langkah kakinya yang terasa lelah. Dalam suasana itu masih terngiang suara istrinya tadi saat pagi hari sebelum ia melangkah pergi. "Beras hanya tersisa untuk sarapan ini." Suara istrinya menyayat hatinya. "Usahakan, Pak, mendapatkan beras saja. Lauk pauk soal yang lebih gampang dengan bayam, garam, dan kecap. Untuk sementara dapat saja." "Ibu, perhatikan anak-anak, jangan sampai mereka kekurangan gizi. Bapak pergi." Tak kuasa ia menengadah memandang ke wajah istrinya. Wanita itu terlalu baik, terlalu sabar. Wanita yang banyak memberi kekuatan kepadanya karena kebaikan dan kesabaran, sehingga derita seberat apapun wanita itu tak pernah mengeluh. Lelaki itu tak mampu memandang wajah istrinya. Ia takut istrinya melihat ia, sang suami, menitikkan air mata. Ia merasa malu karena sebagai lelaki ia menitikkan air mata, namun ia tak mampu menahan perasaannya. Kesulitan hidup yang mengimpit, usahanya yang seperti menanam di atas batu, yang didapat hanya kegersangan dan kehampaan. Kesabaran istrinya itu membuat pukulan terasa lebih berat lagi. Ia merasa dirinya dituntut untuk mampu memberikan yang terbaik bagi keluarga, istri, anak-anak, dan dirinya sendiri. Ketiga anaknya yang kian meningkat besar membutuhkan tanggung jawab yang lebih berat. Seperti masih terngiang di dalam telinganya suara ketiga anaknya. "Hesti, sudah 2 bulan belum bayar uang sekolah, Pak. Lapor tak bisa diambil kalau uang sekolah tak dilunasi." "Anto juga, Pak. Anto perlu buku." "Yus, perlu seragam pramuka, Pak. Juga uang sekolah, tabungan kita sudah habis."
Ia hanya mengurut dada walaupun gajinya tak seberapa, tetapi semasih ia bekerja, selalu kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya terpenuhi dengan baik. Sekarang tak ada sesuatu yang terkecil pun untuk dapat diandalkan, namun ia masih menenangkan anak-anaknya. Akan Bapak usahakan, belajarlah yang baik. Tak bisa belajar dengan baik kalau selalu diejek teman-teman, Anto berkata seperti mewakili kedua saudaranya. Diejek soal apa? Dikatakan ayahmu penganggur, tukang beling, menyakitkan ya Pak. Tak perlu didengarkan ya nak. Kalau Bapak tukang beling, itu juga kerja. Semua kerja itu baik, asal tidak mencuri dan merampok. Ia terus melangkah dalam gelap itu. Malam yang kelam makin hitam karena langit tertutup awan mendung yang tebal. Desis angin pada ranting dan daun makin santer seperti mengibaskan malapetaka dengan rasa lapar dan dahaga yang menoreh. Ia melangkah dalam kegelapan itu. Seperti melangkah di dalam lumpur yang menyedot, membuat kaki seperti dicopot dari engselnya. Tiba-tiba ia merasa ada kelelahan yang seperti memotong semua urat dengan tenaga di dalam badan. Ia terduduk di tepi jalan yang sepi di dalam malam kelam itu. Suara daun dalam angin yang bertiup seperti meniupkan suatu keanehan yang menyiksa. Dan telinga lelaki itu seperti menangkap geletar langkah orang berjalan. Tiba-tiba saja ada naluri yang aneh menyeruak ke dalam dada lelaki itu. Kata-kata istrinya tentang sarapan terakhir membuat dadanya gemetar. Aku harus membawa beras. Suaranya bergema di dalam dadanya sendiri. Tetapi dari mana aku dapatkan uang? Langkah itu semakin mendekat. Di dalam gelap pekat itu, mata lelaki itu menangkap sosok yang berjalan secara lambat. Hanya ada seorang yang berjalan, tanpa di pundak orang itu ada sesuatu yang didukung. Lelaki itu menarik napasnya dalam-dalam, dan saat orang sendirian yang berjalan itu tepat berada di depan lelaki itu, tanpa perhitungan, tangan lelaki itu secara refleks terlontar begitu saja secara bertubi-tubi ke arah seseorang yang membawa beban. Orang itu terjungkal seperti seseorang yang KO terjatuh dalam ring tinju. Dan lelaki itu dengan tanpa berpikir panjang langsung saja meraih beban yang ikut terjatuh, membawakannya pergi. Suatu kekuatan yang aneh membawa lelaki itu terbebas dari rasa haus dan lapar dan terlepas dari rasa lelah yang tadinya seperti memotong seluruh tenaganya. Kekuatan baru itu yang mempercepat langkahnya untuk tiba di rumah. Beban yang didukungnya terasa seperti sepotong kayu gabus yang amat ringan. Kegirangan suara anak-anaknya menyambut kedatangannya terdengar seperti petikan musik yang merdu, kemerduan yang menumbuhkan rasa kasih sayang yang mendalam. Rasa kasih itu yang membuat ia mampu berbuat apa saja demi anak-anak dan istrinya, demi membela keluarganya. Rasa hidup yang marak dalam semangat juang membuat ia mau berjuang dengan cara kerja apa saja, sepanjang kerja yang memang pantas dikerjakan. Dan tanpa sempat berpikir panjang, ia membuka kantung yang didapatnya dari seseorang yang berjalan di dalam gelap. Beras. Sesaat ia terpana memandang beras yang mengisi kantong itu. Pagi tadi istrinya memberitahu bahwa beras terakhir telah habis. Lalu tiba-tiba beras hadir di depannya, beras yang bagus dan mahal, tampaknya seperti beras yang paling mahal. Dalam hidupnya amat jarang ia dapat menikmati beras yang berbau harum, beras dengan harga yang mahal itu. Dan kini di awal malam yang gulita ini, beras itu datang, seperti menyerahkan kemewahan yang tanpa dipinta. "Ibu kemana?" ia bertanya. "Ke warung Pak Haji Ahmad, Pak," suara Hesti terdengar. "Ibu hendak..." Tak ia dengar suara anaknya, dan karena ia merasa sudah sangat lapar, beras yang ada segera ditanaknya. "Kali ini terpaksa aku melakukan hal yang salah. Hanya kali ini saja," ia bergumam dalam hatinya. "Sejak ini aku tak akan melakukan hal yang seperti ini." Beras yang ditanak sudah panas dan mulai mendidih. Tiba-tiba saja lelaki itu teringat akan istrinya. "Ibu pergi dengan siapa?"
Ia bertanya kepada ketiga anaknya. Sendirian atau dengan temannya? Sendirian, Pak. Sendirian. Ia mulai memikirkan sesuatu, rasanya kasihan seorang wanita pergi sendirian di malam hari. Sekarang ini banyak hal yang terjadi yang bisa mengancam keselamatan. Apalagi bagi seorang wanita yang berjalan sendiri di gelap malam lagi. Ibu akan belanja? Ia bertanya lagi. Ya. Ibu dapat uang? Tadi ibu dapat upah mencuci. Kata ibu, ada keluarga yang baik hati. Ibu diberi uang 1.000 dan beras. Beras? Jadi ibu sudah dapat beras? Ibu sudah masak? Ibu dapat beras, tetapi belum sempat masak. Jadi ibu pergi sudah lama? Hanya beberapa menit sebelum bapak datang. Ibu juga baru pulang. Kata ibu, berasnya terlalu baik, beras Raja Lele. Kata ibu, berasnya ingin ia jual dan diganti dengan beras yang lebih murah, agar dapat lebih awet. Sekalian ibu belanja lauk pauk. Anaknya Hesti yang tua menerangkan. Berasnya banyak? Ia bertanya lagi. Kira-kira seperti banyak beras yang dibawa bapak? Hesti berkata lagi. Mungkin sekitar 10 kilo. 10 kilo? Goninya pun seperti goni beras yang dibawa bapak. Goninya seperti ini. Ibu melewati jalan utara? Ya, lewat jalan utara. Bapak dari selatan? Pertanyaan anaknya tak sempat terdengar dan nasi yang mulai mendidih pun tak dihiraukan lelaki itu. Ada sesuatu yang menariknya yang membuat ia begitu cepat bergegas meninggalkan rumah. Bapak pergi dulu. Jangan kemana-mana. Ia berkata dengan tergesa-gesa. Di dalam gelap di luar, ia segera melesat ke arah jalan utara. Ia merasa yakin sesuatu yang barusan saja terjadi adalah malapetaka yang tak pernah masuk dalam rencana. Suatu kejadian yang muncul dalam kejadian yang datang secara tiba-tiba, seperti datang dibawa oleh tangan setan yang menyeretnya memukul kebaikan. Kebaikan? Ya, kebaikan telah dirobohkan karena situasi yang menggencet. Ia merasa sadar bahwa untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, kadangkala manusia harus mengubah diri menjadi serigala bagi manusia lain. Namun jauh di dasar hatinya tak pernah terniat untuk berubah, melakukan hukum rimba di dalam kehidupannya sendiri. Betapapun keadaan mendesaknya. Tetapi apa yang dilakukannya barusan tiba-tiba membuatnya bergidik. Tiba-tiba saja ia telah menjadi singa yang ganas. Ganas? Ya, ia telah menjadi manusia ganas. Manusia yang hanya memikirkan diri sendiri dengan merugikan manusia lain. Rasanya bukan adat dan temperamennya begitu. Ia merasa dirinya telah benar-benar frustasi, benar-benar gagal dan kecewa. Itu semua yang membuat ia melakukan sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya sendiri. Tak terasa langkahnya yang seperti memburu itu telah sampai di tempat kejadian tadi. Dengan rasa gentar yang mengguncang, ia menyalakan matanya ke arah kejadian. Di situ ia melakukan sesuatu yang penuh kenekadan, dan matanya menangkap sesuatu yang hitam bergerak di sana. Inem, Inem, ia berseru dengan tersendat, dan ia segera memburu ke benda yang bergerak itu. Dik Inem di situ. Ia mendengar suara yang lemah. Mas Susilo datang. Dengan cepat lelaki itu mengangkat seseorang yang terkapar itu. Inem dirampok orang, Mas. Beras Raja Lele 10 kilo amblas. Tetapi Dik Inem tak terluka. Aku hanya dipukul berkali-kali, dijotos. Aku pingsan. Aku ngeri kalau aku dibelati. Untung aku hanya dipukul dengan tangan hampa, hingga aku tidak mendapat cedera. Ayo kita pulang, Dik Inem. Mungkin adik perlu pengobatan dokter. Tidak apa-apa, Mas. Hanya aku sedikit pusing, dan beras yang kita harapkan hilang. Lupakan beras. Mas sudah dapat beras? Sudah. Ikannya, lauk pauknya, sudah ada juga? Belum.
Inem punya uang 1.000. Kita beli ikan dan sayur di warung. Ya, kita beli lauk pauk, beras juga. Beras juga, kan beras sudah ada. Kita beli nasi saja. Ya, nasi saja. Dengan uang 1.000 rupiah suami istri itu membeli nasi dan lauk pauk. Ketika mereka tiba di rumah, nasi yang di tanak lelaki itu telah terbakar. Rupanya anak-anak ikut panik melihat gelagat ayah mereka yang gelisah, dan wanita itu merasa kaget ketika keesokan harinya suaminya mengatakan hendak kembali ke desa. Kita jual segala apa yang kita bisa jual. 12 tahun lamanya kita tinggal di kota besar ini. Dan kita telah gagal 3 bulan terakhir ini. Tampak sekali kegagalan itu lebih menonjol. Dan kegagalan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi malam tadi. Malam tadi, bukankah aku terlepas dari bencana? Justru itu kita harus pulang. Bahkan beras yang kubawa tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan? Kita jual untuk ongkos pulang. Jadi sekarang kita pulang. Besok pagi. Sekarang pemirsa, kita ceritakan di dalam gelap malam gerbong kereta kelas ekonomi. Lelaki itu berkata dengan lirih kepada istrinya. Dulu seorang peramal pernah mengatakan bahwa tanganku akan berlumuran darah. Berlumuran darah? Itu kalau aku tetap sebagai buruh. Maksudnya, Mas Susilo akan tetap miskin, dan karena miskin itu akan menjadi pembunuh, begitu? Mungkin begitu, dan aku hampir saja menjadi pembunuh. Hampir menjadi pembunuh? Dik Inem, maafkan, Mas Susilo lah yang mencelakakan Dik Inem. Mas Susilo yang memukul adik dan merampas beras. Mas sudah kalap, sudah putus asa, semua pekerjaan lepas dari tangan. Jadi, itulah sebabnya beras itu tak boleh ditanak dan kita harus kembali ke desa secepatnya. Aku tak mau tanganku jadi benar-benar berlumuran darah. Aku tak mau barang curian menjadi darah daging anak-anakku. Tetapi beras itu kudapatkan karena kerja. Tetapi sudah kurampas dan kucuri. Mas, aku ingin tanganku berguna bagi anak-anakku, istri dan diriku sendiri. Berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kita masih punya sawah. Sawah itu menanti tanganku untuk menggarapnya. Alangkah indahnya tangan yang berlumpur dan membuahkan kehidupan. Alangkah merdunya bunyi kata yang mengagungkan hasil tangan kebaikan. Alangkah terharunya hati mendengar suara terima kasih atas tangan yang memberi. Kehijauan yang tumbuh dari tangan yang penuh kasih. Alangkah indahnya rasa cinta yang lahir dari tangan-tangan yang bekerja. Mas, kata istrinya, kereta terus meluncur dalam gelap. Tamat pemirsa ratapan bagian ke-8 dengan judul Tangan. Jakarta 27 Oktober 1985. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.